touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masla Permata Kalista. Di sini saya akan menjelaskan tentang sains dan Islam. Nah, sains itu kan adalah alam. Ilmu pengetahuan alam itu adalah fenomena alam yang diamati, lalu disimpulkan hipotesis sementara. Setelah itu dianalisis, disimpulkan kesimpulan yang sesungguhnya. Contohnya ketika kita mengerjakan skripsi. Ilmu itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Jadi contoh pengetahuan dan pemahamannya itu, misalnya kita meneliti suatu lingkungan. Nah, di suatu lingkungan itu kan pasti ada ciri khasnya, kayak misalnya dari makhluk hidupnya atau dari keturunannya. Nah, di situ kita bisa membuat hipotesis, dan setelah itu dianalisis dan akhirnya akan menemukan kesimpulan dari penelitian tersebut. Jadi intinya itu, kesimpulan itu nggak bisa dianalisis sekali. Makanya setelah dianalisis berkali-kali akan dapat sebuah kesimpulan. Seorang ulama itu pernah mengatakan bahwa pengertian ilmu itu adalah alat untuk menemukan sesuatu. Misalnya di peribahasa udang di balik batu. Nah, penemuan itu kan disebut discovery. Nah, dis itu artinya tidak, dan cover itu artinya tertutup, atau disebut tidak tertutup, atau dinamakan terbuka, yang artinya asalnya tidak tahu menjadi tahu. Dalam akuntansi itu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 283 tentang muamalah, yang berarti ilmu itu adalah ilmu agama. Nah, ilmu yang paling bermanfaat ilmu agama. Ilmu agama itu selain bermanfaat di dunia juga bermanfaat di akhirat. Dalam Al-Qur'an, Allah meninggikan derajat orang yang berilmu, khususnya yang berilmu agama. Nah, ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di sini itu artinya Allah memberikan pemahaman agama. Nah, dikaitkan dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang Allah ingin kebaikan pada seseorang, maka akan diberikan pemahaman agama. Nah, rasa haus kita terhadap ilmu agama itu harus lebih besar daripada rasa haus kita ketika makan dan minum. Ilmu itu kan berasal dari ain, lam, dan mim. Nah, ain itu kan seperti orang makan, bermanfaat ketika mencari ilmu seperti kita makan dan minum, dan sabar dalam mencari ilmu. Dalam sebuah hadis berkata, bersemangatlah dalam sesuatu yang bermanfaat untuk kamu, itu dalam hari syar'i, dan bersemangatlah tanpa menunggu waktu. Lalu ada lam itu kan mengarahnya ke atas, itu berarti ilmu kita itu berasal dari Allah. Ada kisahnya Imam Syafi'i dan muridnya Imam Maliki. Nah, Imam Maliki itu berasal dari orang yang berada, sedangkan Imam Syafi'i itu adalah seorang yang kurang mampu. Nah, Imam Syafi'i ini dia merupakan seorang pedagang kain. Tapi setiap beliau sholat tahajud, beliau akan memakai baju yang berbeda-beda. Nah, Imam Syafi'i itu mempunyai murid yang bernama Ar-Rabi bin Sulaiman. Ketika Imam Syafi'i mengajarkan kepada Ar-Rabi belum paham sampai ke 39 kali. Nah, sampai ke 39 kali itu akhirnya Imam Syafi'i menyuruh Ar-Rabi untuk belajar di rumahnya. Lalu Imam Syafi'i mengajarkan kepada Ar-Rabi dari ba'da zuhur hingga sebelum asar, dan Ar-Rabi belum juga paham tentang apa yang diajarkan dari Imam Syafi'i kepada Ar-Rabi. Akhirnya Imam Syafi'i meminta Ar-Rabi untuk bermutajab kepada Allah. Nah, setelah itu Ar-Rabi sering bermutajab kepada Allah dan lebih serius dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi karena Ar-Rabi bermutajab kepada Allah, akhirnya Ar-Rabi menjadi imam atau ulama di kalangan Syafi'iyah, karena beliau itu berasal dari mazhab Syafi'i dan salah satu perawi atau periwayat hadis yang handal. Nah, yang terakhir itu adalah huruf mim. Nah, huruf mim itu seperti orang yang menunduk. Jadi artinya itu kita harus selalu rendah hati. Nah, rendah hati dalam hal ilmu itu berarti tidak merasa lebih baik dari orang lain dan tidak merasa orang lain lebih buruk daripada kita. Sekian penjelasan dari saya tentang ilmu dan asal ilmu dan pengertian serta filosofinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.